Bismillahirrahmanirrahim. Nahmaduhu wa nusalli ala rasulihil karim, amma ba'd. Insyaallah pada kesempatan ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan kitab Kifayatul Akhyar, masih melanjutkan bab tentang puasa. Kita telah sampai kepada qala an-Nawawiyyu al-qadimu huna azhar. Telah berkata Imam Nawawi al-qadimu, adapun qol qadimnya Imam Syafi'i huna di dalam masalah ini itu azhar, itu adalah yang lebih kuat. Bali suwab, bahkan yang benar. Alladzi yanbaghi al-jazmu bihi, yang hendaknya ditetapkan dengan pendapat tersebut. Kenapa? Lisihhatil hadis, karena hadis-hadisnya itu adalah hadis-hadis yang sahih fihi, di dalam masalah ini. Walaisa lil jadid hujjatun, dan tidak ada bagi qaul jadidnya Imam Syafi'i itu hujjatun, hujjah, enggak ada dalilnya. Wal haditsul waridu, adapun hadis yang datang fil it'am, di dalam memberikan makan kepada orang miskin, itu dhaifun, itu hadisnya adalah hadis dhaif. Wallahu a'lam, Allah lah yang lebih mengetahui kebenarannya. Jadi ini masih melanjutkan pembahasan sebelumnya. Jadi pada kajian sebelumnya itu kan dikatakan antara qaul qadim dan jadid itu ada khilaf. Kalau menurut qaul jadid, orang yang punya hutang puasa kemudian belum sempat bayar hutang puasanya, kemudian keburu dia mati, maka wajib baginya memberi makan orang miskin untuk setiap harinya adalah 1 mud. 1 mud bahan makanan pokok. Tetapi kalau menurut qaul qadim, wajib bagi walinya berpuasa dengan niat untuk bayar hutangnya orang yang mati tadi. Nah, kata Imam Nawawi, pendapat qaul qadim ini itu adalah pendapat yang azhar, yang kuat, balis shawab, bahkan yang benar, yang hendaknya ditetapkan. Sementara pendapat qaul qadimnya, qaul jadidnya Imam Syafi'i itu enggak ada dalilnya. Laisa lil jadid hujjatun, enggak ada hujjahnya, enggak ada dalilnya. Bahkan hadis yang menganjurkan supaya diganti puasanya tadi dengan bayar fidyah, ngasih makan orang fakir miskin, itu dhaifun, itu adalah hadis yang dhaif. Alhasil dalam masalah ini pendapat yang kuat adalah qaul qadimnya Imam Asy-Syafi'i. Fa'ala, maka menurut Fa'alal qadim, maka menurut pendapat qaul qadim, lau amarul waliyu ajnabiyan, seandainya walinya itu memerintahkan kepada orang lain, fasoma anhu, kemudian orang lain itu berpuasa untuk orang yang mati tadi, bi ujratin, dengan upah, au bi ghairiha, atau dengan selain upah, jaza kal haji, itu boleh seperti haji. Jadi kalau walinya orang yang mati tadi itu merintahkan orang lain supaya dia berpuasa dengan niat bayar hutang puasa orang yang mati tadi, maka itu diperbolehkan. Baik memerintahkannya tadi bi ujratin au bi ghairiha, baik dengan bayaran ataupun dengan sukarela. Hukumnya tadi itu kal haji, seperti haji. Jadi kalau ada orang yang sudah wajib haji, belum sempat haji, kok keburu mati, maka wajib bagi walinya, boleh bagi walinya, itu membayar orang lain untuk menggantikan hajinya orang yang mati tadi. Namanya adalah batal haji, itu boleh. Nah, hukumnya ini sama dengan hukumnya batal haji. Kemudian walawis taqallal ajnabiyyu, seandainya orang lain, ajnabi orang lain itu istaqalla, berinisiatif, memiliki inisiatif sendiri memuasai orang yang mati tadi, maka lam yujzi alal ashah, maka enggak mencukupi menurut pendapat yang ashah. Wahalil mu'tabaru, dan apakah yang diperhitungkan alal qadim, menurut pendapat qaul qadim, itu adalah al-qaribul warithu, yaitu kerabat yang berhak mendapatkan warisan,
amil asobah atau yang sah untuk berpuasa tadi itu adalah asobah, mutlaqul qarabah atau mutlak qarabah. Mutlaknya kaum kerabat secara umum tanpa dibatasi. Jadi kata beliau, apakah yang dianggap sah untuk membayar hutang puasa orang yang mati tadi itu hanya kaum kerabat yang mendapatkan warisan saja, atau asobah, atau mutlakul qarabah, yaitu kerabat secara umum, secara keseluruhan? Maka qala Rafi'i, berkata Imam Rafi'i, beliau mengatakan al-asbahu, adapun pendapat yang lebih mirip, yang lebih dekat, itu adalah i'tibarul irthi, yaitu memperhitungkan kerabat yang mendapatkan warisan. Jadi kerabat itu ada dua, ada yang mendapat warisan dan ada yang tidak mendapatkan warisan. Nah, yang diperhitungkan dalam membayar puasanya orang yang meninggal dunia tadi itu adalah i'tibarul irthi, yaitu kerabat yang mendapatkan warisan. Qala Nawawi, telah berkata Imam Nawawi, al-mukhtaru, adapun pendapat yang mukhtar, yang dipilih, itu adalah mutlaqul qarabah, yaitu kerabat secara keseluruhan tanpa dibatasi. Itu Mukhtaru Nawawi, pendapat yang dipilih oleh Imam An-Nawawi. Qala, Imam Nawawi beliau berkata, fa fi sahihi Muslimin, maka di dalam kitab Sahih Muslim itu diceritakan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, beliau berkata, limra'atin, kepada seorang perempuan, tasumu, yang dia berpuasa, an ummiha, untuk membayar hutang puasa ibunya. Jadi di dalam kitab Sahih Muslim, kata Imam Nawawi, di situ diceritakan bahwasannya Nabi SAW, beliau pernah berkata kepada seorang perempuan, yang mana seorang perempuan tadi itu berpuasa untuk membayar puasa ibunya. Nah, kata Imam Nawawi, hadis ini itu yubtilu ihtimalal asobah. Yubtilu ihtimalal asobah. Hadis ini membatalkan kemungkinan asobah, karena anak perempuan itu bukan asobah. Wa yudha'ifu qaulal irthi, dan hadis ini melemahkan pendapat yang mengatakan bahwasannya yang sah bayar puasanya orang yang mati tadi itu hanyalah kaum kerabat yang mendapatkan warisan. Ini dilemahkan dengan hadis riwayat Muslim ini. Fa innaha, karena sesungguhnya anak perempuan itu ghairu mustaghriqatin lil mal, itu enggak bisa menghabiskan seluruh harta, karena anak wanita itu bukan asobah. Walam yastafsir, dan tidak meminta penjelasan minha, dari perempuan tadi, Nabi SAW, andalika, tentang hal itu. Wallahu a'lam. Wa amma syaikhul haramu, adapun orang tua yang sudah tua renta, alladzi la yutiqu shauma, yang dia enggak mampu puasa, orang yang sudah tua renta yang dia enggak mampu berpuasa, au yalhaquhu, atau menyusuli kepada orang yang sudah tua renta tadi, bihi, dengan sebab dia berpuasa, menyusulinya masyaqqatun syadidatun, kepayahan yang sangat. Kalau dia puasa malah bisa menyusul kepadanya kepayahan yang sangat, maka bagaimana? La shauma alaihi, enggak ada kewajiban puasa ke atasnya. Jadi orang yang sudah tua renta, kalau seandainya dia puasa malah dia mendapati kepayahan yang sangat, maka la shauma alaihi, tidak ada kewajiban puasa ke atasnya. Tetapi wajibu watajibu, dan wajib alaihi, atasnya, al-fidyatu, bayar fidyah. Untuk satu hari yang dia tinggalkan, dia wajib bayar
uh, 1 mud, yaitu 7 ons bahan makanan pokok. Alal azhar, menurut pendapat yang azhar, yaitu yang paling kuat. Wa yajri, dan berjalan, al-qaulani, 2 pendapat, fil maridi, di dalam orang yang sakit, alladzi la yurja zawalu maradihi, yang tidak bisa diharapkan hilangnya sakitnya. Yang sakitnya tadi terus menerus. Nah, di dalam masalah ini ada 2 pendapat. Wallahu a'lam. Ini saja yang bisa dibaca pada kesempatan ini. Semoga ada manfaatnya.